Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara aswaja dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi Safas Fest ya. Kemarin mengkritik Gus Azmi, sekarang yaitu mengkritik beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, disehatkan dohiron wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sayang seribu sayang, Safas Fest gagal paham menyikapi ungkapan, menyikapi dauh daripada beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mari kita kaji, mari kita teliti. Inti pembahasan beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar itu adalah tentang pemberontakan Wahabi. Kemudian pemalsuan kitab yang disebabkan dibakar oleh si pemberontak Wahabi. Nah, pada saat terjadi mau pembakaran kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh pemberontakan Wahabi itu, santri-santri Indonesia yang tadinya itu mondok di Arab, mondok di Mekah, pada tahun yang sudah dibilang oleh beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar itu pada tahun 1923 24 itu sudah jauh, sudah berada di Indonesia. Artinya beliau santri-santri Indonesia yang mondok di Arab itu membawa kitab hasil belajar beliau-beliau santri-santri Indonesia, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, itu membawa kitab-kitab asli, cetakan-cetakan asli, artinya menyelamatkan, paham? Menyelamatkan kitab-kitab tersebut sebelum terjadinya itu terjadinya pembakaran yang dilakukan oleh si pemberontak Wahabi. Karena sudah tahu santri-santri Indonesia yang mondok di Arab itu sudah tahu adanya pemberontakan. Karena apa? Di sini sejarah pemberontakan Wahabi kita teliti, yaitu pada tahun 1805 Masehi, Wahabi merebut kota Madinah. Kemudian selang 1 tahun Wahabi itu menguasai kota Mekah. Berarti pada tahun 1806. Nah, sejarah itu sudah diketahui oleh santri-santri Indonesia yang mondok di Arab. Ya, yang mondok di Arab. Karena apa? Tercatat dalam sejarah, Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan, baik secara doktrinal, kultural, maupun sosial. Misalnya dalam penaklukan Jazirah Arab pada tahun 1920-an, lebih dari 4.000 umat Islam telah terbunuh atau telah dibunuh tahun 1920-an. Artinya dari tahun 1805 ya, menguasai Madinah, sehingga tahun
1806 menguasai Mekah, terus sampai 1920-an ya ke atas, itu penaklukan Jazirah Arab, hingga 400.000 umat Islam telah dibunuh dan dieksekusi secara publik. Nah, disinilah pemalsuan kitab itu mulai karena adanya pembakaran dikumpulkan ya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, cetakan-cetakan aslinya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikumpulkan oleh si pemberontak Wahabi. Oleh si pemberontak Wahabi ini. Nah, pada tahun itu yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustama, yaitu 1923-24, itu sudah berada jauh di Indonesia. Ya, sudah berada lama di Indonesia. Ya, sudah berada lama di Indonesia. Santri-santri Indonesia yang mondok di Mekah. Artinya, santri-santri Indonesia yang mondok di Mekah itu membawa hasil belajar kitab, yang mana kitab itu masih cetakan asli, sehingga selamat. Paham? Sehingga selamat. Cetakan asli seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustama itu. Karena apa? Mbah Hasyim Asy'ari itu pulang dari Mekah ke Indonesia pada fase kedua, karena beliau itu belajar fase pertama, kemudian pulang lagi ke Indonesia, kemudian mondok lagi ke Arab, ya, mondok lagi ke Mekah. Nah, di sini saya akan membacakan ini sejarah Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, keberangkatan kedua daripada Mbah Hasyim Asy'ari yang ingin mondok atau rindu kepada tanah Mekah itu terjadi pada tahun 1893 Masehi. Nah, beliau berangkat kembali ke Mekah bersama adik kandungnya, yaitu Anis. Namun, Allah kembali menguji kesabaran Kiai Hasyim, karena tak lama setelah tiba di Mekah, Anis, adik daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu telah meninggal dunia. Nah, kemudian pada tahun ke-7, karena beliau mondok di Mekah, ya, mencari ilmu di Mekah itu selama 7 tahunan. Ya, selama 7 tahunan, sekitar 7 tahunan. Nah, tepatnya pada tahun 1899 datanglah rombongan jamaah haji dari Indonesia. Di antaranya rombongan Kiai Romli, yaitu dari desa Karangkates, Kediri. Nah, beserta putrinya yang bernama Khadijah. Ya, bernama Khadijah. Kiai Romli yang bersimpati pada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengambil sebagai menantu untuk dijodohkan dengan putrinya, yaitu Khadijah. Karena Pak Simbah Nyai Nafisah, istri pertama beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Nah, setelah pernikahan itu, Mbah Hasyim Asy'ari itu pulang. Ya, pada tahun sekitaran yaitu 1899. Artinya, pada tahun 1899 itu sudah berada, ya, sudah berada di Indonesia. Sudah lama. Artinya kitab-kitab yang hasil belajar Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah itu dibawa cetakan-cetakan aslinya, dibawa sebelum parahnya pemberontakan, ya, pemberontakan Hijaz yang dilakukan oleh pemberontakan Wahabi itu dibawa Mbah Hasyim. Pada tahun 1923-24 itu terjadi penguasaan, ya, tanah Hijaz
oleh si pemberontak Wahabi. Santri-santri yang sudah pulang pada saat itu, ini dia. Santri-santri yang sudah pulang pada saat itu dan sudah lama menetap di Indonesia. Nah, seperti Mbah Hasyim, Mbah Wahab, ya, itu diinformasikan, dikirim surat tentang keadaan Hijaz, tentang keadaan Mekah dan Madinah pada saat itu. Kita dibaca sejarahnya ini. Nah, kita dibaca, ya. Menelisik Wahabi pandangan Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Pada waktu mukim di Mekah pada tahun 1920-an, yang masih mukim di situ ialah Kiai Thohir. Ya, Kiai Thohir sempat menyaksikan serbuan kaum Wahabi ke Mekah di bawah pemimpin Ibnu Saud melawan Saif Hussein. Nah, menurutnya orang-orang Wahabi sebenarnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Saif Hussein seandainya tidak dibantu oleh Inggris. Karena apa? Ibnu Saud merengek pada tahun itu. Ya, merengek ingin dibantu oleh Inggris sehingga Inggris itu membantu. Para penyerbu dari timur itu merintangi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengadakan pengajian di sekitar Masjidil Haram, melarang membaca wirid atau melakukan aktivitas tarekat seperti membaca dan memiliki kitab Dalail Khairat, dan mengusir orang-orang yang menjalankan amalan di makam-makam suci seperti makam Nabi, makam sahabat, dan para wali, serta ulama lainnya yang ada di daerah Hijaz. Bahkan Kiai Thohir dan ayahnya seperti diusir oleh orang-orang Wahabi itu, yang padahal saat itu memang akan meninggalkan tanah suci dan pulang ke Indonesia. Nah, kutipan kisah di atas, ya, dituturkan oleh Kiai Thohir bin Abah Falak, Pagentongan, Bogor, yang menjadi saksi bagaimana koalisi Wahabi dengan Ibnu Saud merebut Saudi Arabia dari tangan Saif Hussein. Ia juga menuturkan bagaimana rintangan yang dirasakan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi rejim politik baru dengan madhabnya yaitu Wahabi. Nah, kesaksian-kesaksian di atas tidak hanya dikisahkan oleh Kiai Thohir bin Abah Falak, melainkan juga diceritakan oleh banyak kiai-kiai Nusantara yang saat itu masih tinggal di Mekah. Tercatat di dalam Suara Nahdlatul Ulama terbitan tahun 1928, 6 Zulqa'dah tahun 1348 Hijriah, di mana Kiai Jubair Umar Semarang menulis surat yang menceritakan keadaan di Mekah pada saat itu. Dalam catatan tersebut dikisahkan bagaimana ajaran-ajaran tasawuf sudah tidak boleh diajarkan di sana. Akibatnya dikuasainya Haramain, tanah Haramain yaitu Madinah, Mekah, oleh Wahabi. Artinya Kiai Haji Jubair Umar Semarang ini mengirim surat mengkabarkan kondisi tanah Madinah, tanah Mekah terhadap ulama-ulama atau kiai-kiai yang sudah menetap, yang awalnya itu mondok di Mekah dan sudah menetap di Indonesia seperti Mbah Hasyim, Mbah Wahab, mengirim surat menginformasikan bahwa kondisi Mekah dan Madinah itu seperti ini. Akhirnya Mbah Wahab bergegas mengumpulkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yaitu mengambil kesimpulan dan lain-lain. Yaitu mengambil kesimpulan bagaimana. Akhirnya inilah awal-awal pencetusan Nahdlatul Ulama. Paham ya?
Karena apa? Untuk menyelamatkan ahlus sunnah wal jamaah. Inilah NU. Yaitu untuk menyelamatkan ahlus sunnah wal jamaah. Itu, seperti itu. Ya, ini dengan sanad. Ya, dengan sanad. Katanya laulal isnad mangkola masa'a masa'a. Ini dengan sanad. Ya, dengan referensi daripada berbagai media. Ya, seperti NU online, bahkan itu Tebu Ireng, ya kan? Ayo. Sengaja atau tidak sengaja, Syafas ditelaah terlebih dahulu lah. Ya, dicari referensinya, ditelaah terlebih dahulu. Karena apa? Kemungkinan ya beliau Kiai Haji Marzuki Mustama itu sabqul lisan. Ya. Tidak ada komaknya karena kan bersemangat beliau. Ya. Kemungkinan ya daripada itu sehingga disalahpahami oleh Syafas Faiz. Beda halnya dengan ustadz Wahabi. Ya. Coba ustadz Wahabi itu memanipulasi kitab-kitab karya ulama. Yang dia ucapkan apa? Menyalahi dalam kitab-kitab para ulama. Contohnya apa? Contohnya kata Badu Salam dan Farhan Abu Furaihan, Imamuna An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab itu mengatakan bahwasanya Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar itu mengatakan mengkritik ulama yang menyunahkan talafud biniyah. Padahal itu tidak sama sekali, tidak ada. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah ya, ini memanipulasi Al-Quran bahkan. Coba. Karena apa? Beliau katakan bahwa rukun wudhu itu cuma ada 2. Sedangkan di dalam Al-Quran itu ada 4. Kemudian siapa lagi? Yaitu Abu Haidar. Mengatasnamakan Imamuna As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Imamuna As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengharamkan orang yang membaca Al-Quran di samping kuburan. Padahal tidak. Nah, memanipulasi tersebut, mari kita safas. Luruskan. Ya, jangan sampai dimanipulasi lagi. Mari saudara kita, yaitu safas. Luruskan ustadz Wahabi itu yang memanipulasi akan keilmiahan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Memanipulasi kitab-kitab ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Badu Salam LC itu mengatakan bahwasanya Imam Malik itu tidak mensyariatkan atau menyunahkan kunut subuh. Padahal apa? Di dalam kitab Syarah Al-Muwatta itu dikatakan fadhahaba Malikun wa Syafi'i kunut subuh masru'un. Paham? Ya, masru'un, yaitu disyariatkan. Lah, kok kenapa antum? Kenapa ente itu tidak meluruskan beliau-beliau yang jelas-jelas memanipulasi isi-isi daripada kitab-kitab karya ulama? Mari kita luruskan. Bersikaplah adil. YouTuber Aswaja itu meluruskan ketika ada kesalahpahaman di kalangan Nahdiyin. Seperti misalnya Gus Muafiq diluruskan oleh Gus Jaka. Ya. Seperti Buya Arozi itu kan Aswaja diluruskan oleh YouTuber Aswaja. Ini bersikap adil. Berarti YouTuber Aswaja tiada lain itu hanya untuk menggawangi ilmiah supaya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo, kita bersikap adil. Luruskan itu.
Ya, mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.